Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Abu Bakar Ba'asyir. Mantan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir telah resmi bebas dari Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat pada 8 Januari 2021. Ketika dibebaskan, Abu Bakar Ba'asyir dijemput oleh pengacara dan 2 putranya. Salah satu putra Ba'asyir, Abdul Rohim Ba'asyir, mengatakan tidak ada acara khusus atau penyambutan yang disiapkan pihak keluarga atas bebasnya Ba'asyir karena masih dalam situasi pandemi. Ia juga mengatakan setelah bebas, ayahnya akan lebih banyak berkegiatan di rumah, termasuk mendakwah. Saat penjemputan Abu Bakar Ba'asyir, mereka melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Dan selanjutnya serah terima surat prosedur syarat pembebasan. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sipir yang selama ini telah merawat dan membantu ayahnya dalam hal kebutuhan sehari-hari. Pada detik-detik pembebasan itu, Abu Bakar Ba'asyir dikawal oleh 3 mobil dan 1 ambulans. Sejak keluar dari gerbang lapas, sejumlah aparat terlihat membawa senjata laras panjang, mengawal rombongan mobil keluarga Abu Bakar Ba'asyir sampai ke jalan raya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, mengatakan Ba'asyir divonis 15 tahun hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011 dengan mendapatkan total remisi sebanyak 55 bulan yang terdiri dari remisi umum, khusus, dasawarsa, Idul Fitri, dan remisi sakit. Putusan itu tidak berubah sampai ke tingkat kasasi karena Abu Bakar Ba'asyir terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Rika mengatakan jadwal kepulangan Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur sengaja dimajukan dari semestinya di jam kerja menjadi dini hari agar tidak terjadi kerumunan simpatisan karena masih situasi pandemi. Selain itu, Ba'asyir juga tidak dikenakan wajib lapor setelah bebas karena Ditjenpas tidak punya andil lagi terhadap Abu Bakar Ba'asyir, melainkan jadi bagian dari instansi lain, salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Edi Hartono memang mengatakan pihaknya akan menjalankan program deradikalisasi kepada mantan napi terorisme Abu Bakar Ba'asyir setelah bebas murni dari Lapas Gunung Sindur pada 8 Januari 2021. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Menurutnya, program deradikalisasi memang kerap dilakukan kepada mantan narapidana teroris ataupun kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Program deradikalisasi yang akan diberikan kepada Abu Bakar Ba'asyir antara lain wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga wawasan kewirausahaan. BNPT berharap Abu Bakar Ba'asyir setelah bebas dapat memberikan dakwah yang damai dan menyejukkan. Selama di penjara, Abu Bakar Ba'asyir sering mengisi waktunya dengan menulis dan beribadah. Kepala Lapas Gunung Sindur, Mujiarto, mengatakan dalam kesehariannya, Ba'asyir tidak hanya diam menunggu masa hukumannya, melainkan aktif mengikuti berbagai program pembinaan dari lapas. Ba'asyir juga berperilaku baik dan kooperatif dengan mengikuti semua aturan keamanan. Sehingga menurut Mujiarto, Ba'asyir memang pantas menerima berbagai macam remisi, mulai dari remisi umum, dasawarsa, khusus, Idul Fitri, dan remisi sakit. Abu Bakar Ba'asyir adalah tokoh Islam keturunan Arab yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada 17 Agustus 1938. Semasa mudanya, Ba'asyir menghabiskan waktunya di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, hingga lulus pada tahun 1959. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah, mengambil Fakultas Dakwah dan lulus di tahun 1963. Ia juga sempat menjadi ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam.
Lalu pada tahun 1972, ia mendirikan dan memimpin Pondok Pesantren Islam Al-Mumin Ngurki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bashir mendirikan pesantren ini bersama Abdullah Sungkar, salah satu pendiri Jamaah Islamiyah, sebuah organisasi terlarang yang terafiliasi dengan organisasi teroris Al-Qaeda. Di masa Orde Baru, Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar sering keluar masuk penjara akibat gencar menyerukan golput pada pemilu saat itu. Di tahun 1983, mereka ditangkap atas tuduhan penghasutan agar menolak asas tunggal Pancasila dan dituduh menjadi bagian dari gerakan Haji Ismail Pranoto. Selain diduga menolak asas Pancasila, kabarnya Bashir juga melarang santrinya untuk hormat pada bendera tiap kali upacara bendera. Karena menurut Bashir, hormat pada bendera termasuk dalam perbuatan syirik. Bashir dan Abdullah pun divonis hukuman 9 tahun penjara. Namun pada 11 Februari 1985, mereka melarikan diri ke Malaysia. Menurut pemerintah Amerika, selama di Malaysia itulah Bashir membentuk gerakan Islam radikal. Sepanjang 1985 sampai 1999, aktivitas Bashir di Singapura dan Malaysia adalah mengajarkan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai forum. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1999, Bashir terlibat dalam organisasi Majelis Mujahidin Indonesia hingga resmi menjadi ketuanya pada tahun 2002. Umar Al-Faruq, seorang pemuda warga Yaman, ditangkap di Bogor pada Juni 2002. Ia membuat pengakuan perannya sebagai operator jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Selain itu, ia juga membeberkan perihal kedekatan dirinya dengan Abu Bakar Bashir. Kemudian 12 Oktober 2002, 3 bom meledak di 3 tempat berbeda di Bali, menewaskan 202 orang, termasuk warga asing. 2 hari setelah peristiwa bom Bali 1, Bashir menggelar konferensi pers. Dan pada 18 Oktober 2002, Kepolisian RI menetapkan Bashir sebagai tersangka. Di tanggal 3 Maret 2005, Bashir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom Bali 2002 dan divonis 2,5 tahun penjara. Ia bebas pada tanggal 14 Juni 2006. Kemudian Bashir kembali dijebloskan ke penjara pada era Presiden SBY. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Bashir memberikan dukungan penting bagi kamp pelatihan jihad yang ditemukan pada awal 2010 di Aceh. Ia pun divonis 15 tahun penjara sejak 16 Juni 2011. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bashir terbukti mendukung kelompok terorisme di Aceh. Berdasarkan putusan tersebut, seharusnya Bashir bebas pada 24 Desember 2023. Tapi dengan berbagai remisi yang didapatkannya, ia bebas pada 8 Januari 2021. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Abu Bakar Bashir. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.